Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami seperti biasanya akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Bupati Kuansing Andi Putra akhirnya dibawa tim Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kota Pekanbaru menuju Jakarta pada Rabu kemarin. Andi Putra menyandang status tersangka setelah diamankan KPK dalam OTT terkait dugaan penerimaan janji atau hadiah uang ratusan juta dalam pengurusan perpanjangan perizinan hak guna usaha perkebunan sawit perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda di sana yang akan memberikan informasi lebih detailnya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang Nila. Baik, Rizky, silakan dengan laporan Anda. Benarkah kepergian begitu ya Bupati Kuansing ini juga ditangisi oleh istrinya di bandara? Seperti apa informasinya? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa Bupati Kuansing Andi Putra tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan pengurusan perpanjangan HGU perusahaan dibawa oleh tim KPK pada Selasa kemarin sekitar pukul 15.00 WIB. Andi tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru sekitar pukul 13.00 WIB. Kedatangan Andi ini juga disambut oleh beberapa orang anggota keluarga, termasuk juga kolega yang menyalami dan memeluk Andi sebagai bentuk dukungan moral. Hadir pula istri dari Andi Putra ini, yakni Wela Mayangsari. Memang saat Andi akan dibawa oleh tim KPK, istri Andi ini sempat menangis dan juga memeluk sang bupati. Namun saat itu Andi Putra berupaya untuk menenangkan sang istrinya, begitu. Oke, kemudian untuk kronologis OTT KPK ya dan juga kasus yang menjerat Bupati Kuansing ini seperti apa, Rizky? Baik, dalam keterangan resmi yang kami terima dari KPK, awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa Bupati Kuansing ini atau mewakilinya akan menerima janji atau hadiah berupa uang terkait permohonan atau perpanjangan hak guna usaha atau HGU dari perusahaan swasta. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pihak perusahaan yakni PT Adi Mulya Agro Lestari sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU yang mana dalam prosesnya perlu menyertakan surat persetujuan dari Andi Putra maksud kami sebagai Bupati Kuansing. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tim KPK mendapatkan informasi bahwa General Manager PT AA yakni Sudarso dan beberapa orang tim lainnya dari pihak perusahaan diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada Andi Putra, Bupati Kuansing. Mereka masuk ke rumah pribadi Andi Putra di Kuansing. Sekitar 15 menit kemudian pihak perusahaan keluar dari rumah Andi Putra dan KPK langsung mengamankan pihak perusahaan dan juga berdasarkan hasil pengembangan juga berhasil mengamankan Bupati Kuansing Andi Putra. Begitu. Rizky, kemudian untuk kelanjutan beberapa perkara dugaan korupsi lain yang kini ditangani oleh jaksa setempat di mana Andi Putra juga menjadi saksi dalam perkara tersebut. Apakah terkendala dengan ditahannya sang bupati oleh KPK ini? Ya, Nila, pada hari ditangkapnya bupati itu sebenarnya Andi Putra sedang dalam perjalanan juga menuju Kota Pekanbaru terkait dengan menghadiri agenda sidang di mana dalam kasus dugaan korupsi 6 kegiatan di Setdakap Kuansing, Andi Putra berstatus sebagai saksi dan harus didengarkan keterangannya. Namun sebelum akhirnya Andi Putra bersaksi di persidangan, dia sudah keburu diamankan oleh tim KPK. Terkait hal ini, kami sudah mencoba mengonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Hadiman, di mana dia menyatakan terkait
status Andi Putra sebagai saksi dalam perkara korupsi lainnya akan tetap lanjut, dan pihak kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan KPK untuk menghadirkan Andi saksi di kegiatan sidang selanjutnya, dan pihak KPK menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi hal tersebut begitu. Oke, terima kasih banyak Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporannya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Bupati Kuansing Andi Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Bupati dikit Bang. Ya. Mohon doanya biar lancar ya. Ada berapa pertanyaan? Pak, ini terkait apa Pak? Pak Bupati, ini terkait apa Pak? Gimana Pak? Bupati, tolong sama saja Pak. Udah tersangka Pak. Periksa perkara apa kita nih Pak Bupati? Pak dikit Pak, Pak Bupati. Sistem saja Pak. Setelah berstatus sebagai tersangka, Saudara, dalam perkara dugaan suap perizinan perkebunan, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra juga langsung ditahan di rutan KPK pada Rabu malam. Andi Putra diduga KPK telah menerima uang sebanyak 700 juta rupiah. Juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan terdapat setidaknya beberapa orang lain yang diamankan KPK dalam OTT tersebut. Selain sang Bupati, ajudan dan beberapa pihak swasta juga turut dicokok dalam penangkapan itu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Ilham Rian yang akan memberikan informasi detailnya pada Anda. Halo, selamat siang Ilham. Halo Nila, selamat siang. Ilham, silakan dengan laporan Anda terkait penahanan Bupati Kuansing Andi Putra pada Rabu malam. Ya, jadi Nila dan Tribuners setibanya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 18.45 WIB, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra dan tersangka pemberi suap General Manager PT Adimulya Agro Lestari Sudarso langsung diperiksa oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan intensif terhadap keduanya berlangsung selama 2 jam di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pemeriksaan selesai sekira pukul 20.48 WIB, Andi Putra dan tersangka penyuapnya Sudarso turun dari ruang pemeriksaan dengan kondisi tangan diborgol dan memakai rompiannya. Begitu. Oke, di mana lokasi Andi Putra dan juga Sudarso ini ditahan oleh KPK, Ilham? Menurut KPK, kedua tersangka itu ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 Oktober 2021 hingga 7 November 2021 guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk Andi Putra ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sementara Sudarso ditempatkan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Begitu. Setibanya Andi Putra ini di Jakarta, apakah ada yang disampaikan begitu pernyataan bahwa dirinya telah resmi ditahan oleh KPK, Ilham? Ya, jadi inilah Bupati Kuansing Andi Putra irit bicara saat ditahan oleh KPK pada Rabu malam. Andi Putra enggan memberikan tanggapan ketika ditanyai seputar apakah ada permintaan maaf kepada masyarakat Kuansing. Andi Putra juga membantah bahwa duit suap yang diterimanya diperuntukkan bagi HUT ke-57 Partai Golkar. Karena, sebagaimana diketahui Tribuners, Andi Putra merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuansing. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Ilham Rian atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Andi Putra, Bupati Kuansing. Berikut liputannya untuk Anda, Saudara. Lo nongak ke atas langsung ini. Pandi, ada yang mau disampaikan Pak? Sedikit Pak. Pak, Ada yang mau disampaikan Pak? Ada yang mau disampaikan Golkar ulang tahun Pak? Golkar ulang tahun Pak? Pak Budi kan Pak? Pak Golkar yo, Golkar Pak Erlangga. dikit aja Pak. Jadi ngasih berapa Pak? Ngasih berapa Pak ke Pak Andi Pak? Sudarso. Itu memang 700 juta aja Pak. 700 juta aja Pak. Atau gimana Pak? 700 juta doang. Oi, iPhone XR second apa baru Pak? Pak nggak mau minta maaf sama rakyat Bang. Waduh, ini. Pak, tasannya aman Pak. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Indonesia Sandiaga Uno mendorong pengembangan wisata edukasi mengenai kebencanaan di Desa Wisata Nusa di Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno kala meninjau langsung Kampung Nusa, Kecamatan Lopnya Aceh Besar yang terpilih sebagai salah satu dari 50 desa terbaik di Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021
Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Serambi, ada Subur Dani yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Subur. Ya, halo Nila. Oke, Subur, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kunjungan Menparekraf ke Aceh? Apa saja agenda dari Sandiaga Uno selama berada di Aceh? Ya, Nila. Bisa kami beritakan dari sini, Menparekraf Sandiaga Uno itu tiba di Aceh pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, dan melakoni sejumlah agenda hingga Rabu 20 Oktober kemarin. Dan bisa kami laporkan juga, Nila, agenda utama Menparekraf di Aceh adalah meninjau ataupun mengunjungi langsung Desa Nusa atau Gampung Nusa di Kecamatan Luknga, Kabupaten Aceh Besar, di mana Desa Nusa sebelumnya masuk menjadi satu-satunya desa di Aceh yang masuk dalam 50 finalis anugerah Desa Wisata Indonesia. Gila. Selama kunjungan ke sini, beliau melakukan berbagai kegiatan di Desa Nusa dan juga beberapa destinasi wisata lainnya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Gila. Oke, kemudian setelah dikunjungi oleh Menparekraf kemarin, apakah Subur Desa Nusa ini bisa terpilih begitu ya sebagai desa terbaik dalam anugerah Desa Wisata Indonesia? Ya, sepanjang kunjungan Menparekraf ke Desa Nusa, beliau cukup mengapresiasi tentunya Desa Nusa karena Desa Nusa yang dikembangkan secara swadaya masyarakat sejak 2010 sudah menjadi desa wisata yang cukup dikenal mulai dari masyarakat lokal, kemudian juga masyarakat nasional dan wisatawan mancanegara. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Desa Nusa masuk menjadi salah satu desa yang akan meraih juara, peluang itu ada, begitu. Ya. Artinya peluang itu ada dan nantinya Desa Nusa ini juga bisa menjadi desa terbaik ya dalam anugerah Desa Wisata Indonesia. Kemudian Subur, Menparekraf juga mengatakan bahwa Desa Nusa ini bisa menjadi salah satu desa wisata edukasi terkait kebencanaan. Bagaimana? Mengapa alasan Menparekraf memutuskan hal tersebut? Ya, Nila, ini mungkin poin penting daripada kunjungan Menparekraf ke Desa Nusa kemarin, karena Desa Nusa selama ini sudah dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat menjadi desa wisata berbasis komunitas atau masyarakat, di mana alam dan wisata seni dan budaya cukup kental di sana. Namun Menparekraf mengatakan ini sudah clear, artinya yang dibangun oleh masyarakat ini sudah selesai. Tapi ke depan bagaimana caranya Desa Nusa menjadi desa edukasi kebencanaan, karena Desa Nusa sendiri terletak tidak jauh dari bibir pantai, ya, di mana pada tsunami tahun 2004 lalu yang meluluhlantakkan Aceh, Desa Nusa menjadi salah satu juga desa yang dihantam oleh gelombang tsunami. Namun berkat kekompakan masyarakat setempat berhasil keluar dari kesedihan dan mitigasi bencana juga terus dilakukan. Oleh karena itu, Menparekraf memandang ada yang bisa dipetik dari Desa Nusa selain wisata alam dan juga wisata seni dan budayanya. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Subur Dani, wartawan Serambi atas laporannya terkait kunjungan Menparekraf ke Aceh, Saudara. Selamat bertugas kembali, Subur. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, seusai jeda, Saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strategi? Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Hingga kini pemerintah masih belum juga memberikan keputusan soal keberangkatan jemaah umroh. Hal tersebut membuat sejumlah penyelenggara umroh hanya bisa menunggu keputusan dari Kementerian Agama. Diketahui saat ini pemerintah memang masih berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan juga Umroh Arab Saudi, saudara. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU Bunda Mirfat misalnya mengatakan bahwa sejumlah asosiasi agen perjalanan hingga kini masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait perkiraan penyelenggaraan umroh sudah bisa dibuka, telah tersambung bersama saya ada Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Tajudin. Halo, selamat siang Nila. Tajudin, bagaimana informasi lengkap terkait kapan pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia ini sudah bisa dilakukan? Baik Nila, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU Bunda Mirfat mengatakan bahwa sejumlah asosiasi agen perjalanan masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama hingga saat ini. Namun diperkirakan bahwa pelaksanaan ibadah umroh untuk negara Indonesia sendiri diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan November mendatang, di mana untuk kloter pertama ini diutamakan terlebih dahulu bagi para penyelenggara atau pemilik travel terlebih dahulu yang akan berangkat ke Arab Saudi, Nila. Tajudin, kloter pertama untuk umroh adalah para pemilik travel terlebih dahulu. Apa alasannya mereka berangkat untuk pertama kali ke Arab Saudi? Baik, Nila. Dijelaskan dari Direktur Maripat Wisata Mandiri sendiri, beliau mengatakan bahwa kloter pertama diperuntukkan untuk para travel atau pemilik travel umroh terlebih dahulu lantaran mereka ingin mengetahui terlebih dahulu situasi bagaimana di Arab Saudi sendiri. Kemudian proses pelaksanaannya bagaimana dan kegiatannya seperti apa. Kemudian juga di sana ingin melihat bagaimana proses nanti para jemaah Indonesia ketika berada di sana, di mana mereka harus ditempatkan untuk penginapannya dan lain sebagainya. Hingga untuk mengetahui hal itu, para agen travel terlebih dahulu yang akan berangkat di Arab Saudi tersebut, Nila. Jika nantinya memang sejumlah jemaah sudah bisa melaksanakan umroh begitu ya, apa saja syarat-syarat yang memang harus disiapkan oleh para jemaah, Tajudin? Baik, Nila. Untuk syaratnya sendiri, pertama mungkin para jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi, mereka diharuskan untuk vaksin booster terlebih dahulu, di mana vaksin ini diwajibkan untuk pergi ke Arab Saudi tidak menggunakan vaksin Sinovac, yang mana ada jenis vaksin booster yang diperbolehkan bisa masuk ke Arab Saudi. Yang pertama ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan juga J&J. Dan 4 kategori jenis vaksin ini yang kemungkinan para jemaah umroh Indonesia bisa melaksanakan umroh di Arab Saudi. Kemudian juga syarat-syarat selebihnya, para jemaah juga diminta agar selalu menjaga kesehatan. Kemudian di sana juga kegiatannya mereka akan menjalani berbagai rangkaian di karantina dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka diwajibkan untuk PCR terlebih dahulu, Nila. Tajudin, apakah kemungkinan akan ada tambahan biaya untuk para jemaah umroh pada masa pandemi seperti saat ini? Baik, dijelaskan dari pihak penyelenggara atau pemilik travel sendiri, melihat rangkaian yang begitu dibilang rumit dan beberapa jemaah juga harus mempersiapkan bekal di mana harus menjalani karantina, sehingga perlu adanya tambahan biaya untuk biaya akomodasi, konsumsi dan lain sebagainya. Sehingga diperkirakan bahwa untuk ibadah umroh pada masa pandemi ini akan dikenakan biaya tambahan, yang mana kegiatan ini ditanggung oleh pihak travel, sehingga pihak travel pun akan membebankan itu kepada para jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi, Nila.
Baik, terima kasih banyak Tajudin, wartawan Tribun Banten atas informasinya terkait pelaksanaan ibadah umroh. Selamat bertugas kembali Tajudin. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Saudara, pemerintah pusat telah menetapkan Kota Padang dengan status PPKM level 2 dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. PPKM level 2 ini diketahui akan berlaku mulai 18 Oktober hingga 8 November mendatang. Ada beberapa aturan yang kemudian harus ditaati dan dipatuhi oleh warga Kota Padang dalam penerapan PPKM kali ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang ada Rima Kurniati yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rima. Halo rekan. Baik, Rima bisa diinformasikan di tengah kondisi Kota Padang yang sudah PPKM level 2, apakah pembelajaran tatap muka di Padang sudah kembali normal atau masih ada beberapa pembatasan yang diberlakukan? Baiklah rekan Dila, terima kasih sebelumnya. Memang Kota Padang sudah ditetapkan sebagai status level PPKM level 2 yang mana saat level 2 pembelajaran tatap muka sudah dibolehkan kembali. Namun pembelajaran tatap muka ini tetap ada pembatasan dan belum normal seperti biasanya. Begitulah. Terkait durasi siswa yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran di kelas, apakah juga ada aturan khususnya, Rima? Benar sekali Nila, untuk tatap muka di Kota Padang ini sendiri dibatasi sekitar 50%, dan kecuali untuk siswa SLB itu hanya 65%, sementara untuk PAUD itu hanya dibolehkan belajar tatap muka sekitar 35%. Sementara untuk durasi belajarnya, siswa yang berada, khususnya untuk siswa SD yang berada di kelas bawah, dari kelas 1 sampai kelas 3, mereka dibolehkan belajar sekitar 180 menit dari setengah 8 sampai jam 10 pagi. Sementara untuk siswa dari kelas 4 sampai kelas 6, mereka lebih lama jadwal atau durasi belajarnya dari jam setengah 8 sampai jam 11. Dan juga mereka dibagi dalam 2 rombongan belajar, yaitu pagi dan siang. Dan juga mereka tidak setiap harinya ke sekolah, namun diselang-seling, ketika hari ini mereka sekolah, maka besok mereka akan belajar daring. Artinya hanya 3 hari dalam seminggu mereka belajar tatap muka di sekolah. Begitu. Kemudian Rima, untuk siswa-siswa yang sudah bisa melakukan belajar tatap muka, apakah memang ada syarat diwajibkan untuk harus sudah menjalani vaksinasi COVID atau seperti apa? Untuk vaksinasi sendiri, memang sebelumnya Pemko Padang melalui surat edaran wali kota memang mewajibkan siswa yang berusia 12 tahun ke atas untuk divaksin. Setelah divaksin barulah mereka dibolehkan belajar tatap muka. Dan itu kebanyakan untuk siswa SMP. Sementara untuk siswa SD itu tidak ada syarat vaksin. Hal ini dikarenakan usia mereka belum memenuhi syarat untuk vaksin atau masih di bawah 12 tahun. Oke. Kemudian setelah adanya pemperbolehan pembelajaran tatap muka ini, Rima, untuk pengawasan protokol kesehatan di sekolah juga seperti apa, dan antusiasme sejumlah anak dan juga orang tua menghadapi situasi yang memang sudah bisa belajar di sekolah begitu. Itu seperti apa informasinya? Baik, untuk orang tua maupun anak murid itu mereka sebelum belajar tatap muka harus menandatangani izin yang bermaterai, dan hampir di sekolah yang saya datangi hampir semua orang tua itu mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka. Artinya baik orang tua maupun siswa sangat antusias belajar tatap muka. Dan juga ketika saya wawancarai seorang wali murid, dia juga mengaku dan berharap sekolah tatap muka ini bisa full 100%, sebab ketika masih online, dia mengaku kesulitan untuk mengawasi anaknya belajar daring. Dan juga untuk pengawasan protokol kesehatan di sekolah, itu pihak sekolah melibatkan komite sekolah dan juga guru-guru yang tidak mengajar pada saat tersebut. Jadi sebelum masuk itu, para siswa terlebih dahulu dicek suhunya, kemudian dicek pakai masker, dan sebelum masuk ruang kelas itu sudah tersedia tempat cuci tangan. Jadi siswa diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu. Dan juga untuk pembatasan di dalam kelas itu
siswa juga dibatasi jaga jarak antar satu siswa dengan siswa yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Rima atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Rima telah menghimpun wawancara dengan Kepala SD 05 Surau Gadang, Kota Padang, Iatismi. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau lamanya berapa lama nih? Lamanya cuma separuh jam pelajaran. Biasanya dari jam berapa? Biasanya anak kan jam 7 sampai jam setengah 1. Nah, sekarang udah separuh dari itu. Berarti anak masuk jam 8, pulang jam 10. Nah, masuk lagi yang karena ibu 2 rombel, masuk lagi 1 rombel lagi dari jam 10 sampai jam 12. Untuk harinya tiap hari atau masih dibatasi? Anak yang 50% ini, hari ini separuh 15 orang. Yang 15 orang lagi di rumah. Nah, yang di rumah ini didaring. Nah, besok yang di rumah ini sekarang lagi. Nah, digantikan seperti itu sampai hari Sabtu. Berarti anak 3 hari sekolah. Nah, 3 hari di sekolah, 3 hari di rumah. Hari Senin sampai yang Senin, yang shift A namanya Senin, Selasa, Senin, Rabu, dan Jumat. Selasa, Kamis, Sabtu. Bu, untuk pengawasan protokol kesehatannya gimana nih, Bu? Alhamdulillah lancar jalan. Siapa aja yang mengawasi nih, Bu? Yang mengawasi ada piketnya. Piket per kelas masing-masing. Ya. Mana guru yang tidak ngajar itu sebagai piket. Bu, ada kewajiban siswa dijemput orang tuanya, Bu? Ya, diwajibkan bagi orang anak diantar ke sekolah, sampai di sekolah pulang orang tuanya, nanti pulangnya jam 10 dijemput lagi anaknya. Bagi orang tua anaknya yang tidak pakai kendaraan, dia jalan kaki dekat keliling sekolah ini, dia cukup jalan kaki aja. Tapi orang tua tetap antar, nggak boleh anak dari rumah sendiri. Oke. Kami akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Masih bersama dengan Sendila Irda dalam live update siang ini, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca kebakaran gudang penyelingan minyak ilegal di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, kini lokasinya sudah dirobohkan oleh kepolisian. Pada eksekusi perobohan ini, pihak Polres Muaro Jambi menggunakan 1 unit alat berat jenis eksavator. Selama proses pembongkaran, semua peralatan berupa tungku, tetmon, tangki besi, hingga pondok pekerjaan dihancurkan. Dengan alat berat tanpa tersisa sedikit pun,
Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait perobohan gudang minyak ilegal ini, tersambung bersama saya ada Hasbi Sabirin di sana, wartawan Tribun Jambi yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Hasbi. Halo, selamat siang rekan Nila. Hasbi, apakah pembongkaran ini memang buntut kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu? Seperti apa pantauan Anda di lokasi? Iya, benar Nila. Memang terjadi pembongkaran sebuah penyulingan minyak ilegal yang berada di kawasan Kecamatan Jambi Luar Kota. Itu tepatnya di di Kelurahan Pijoan. Memang setelah adanya peristiwa kebakaran di gudang minyak ilegal itu, pihak kepolisian telah melakukan pembongkaran terhadap semua peralatan dan kawasan penyulingan minyak yang berada di RT 16 Kelurahan Pijoan tersebut. Memang kenapa alasannya pihak kepolisian melakukan pembongkaran? Karena usaha penyulingan minyak itu ternyata tidak memiliki perizinan secara resmi dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga adanya peristiwa kebakaran itu pihak kepolisian melakukan pembongkaran. Ya, pantauan kita di lokasi pembongkaran itu dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, hari Selasa. Semua peralatan tungku penyulingan minyak serta peralatan lainnya itu pihak kepolisian menghancurkan semua fasilitas di sana menggunakan satu unit alat berat jenis eskavator. Mereka tidak hanya menghancurkan semua peralatan penyulingan minyak, namun mereka juga menghancurkan semua pondok-pondok pemilik dari usaha penyulingan minyak tersebut. Begitu Nila. Hasbi, sejauh ini sudah sampai mana tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait adanya penyulingan minyak ilegal ini? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Oh ya, baik Nila. Sejauh ini pihak kepolisian Polres Muaro Jambi memang telah melakukan pendalaman informasi dan penyelidikan terhadap siapa pemilik dari penyulingan minyak ilegal ini. Hingga hari ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Namun identitas terhadap pemilik penyulingan minyak itu sudah dikantongi oleh pihak kepolisian Polres Muaro Jambi. Untuk diketahui juga pemilik dari penyulingan minyak itu adalah berinisial BS yang bertempat tinggal di Kota Jambi. Sementara belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polres Muaro Jambi. Sekarang mereka masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, begitu Nila. Oke, terkait identitas seseorang yang memang diduga terkait penyulingan minyak ilegal ini, apakah memang sudah dilakukan pengejaran atau seperti apa oleh pihak kepolisian, Hasbi? Iya, untuk sementara begini nih lah. Dia identitasnya sudah dikantongi oleh pihak Polres Muaro Jambi. Memang mereka ke depannya berencana melakukan pengejaran terhadap pelaku. Seperti identitasnya sudah diketahui, inisialnya, tempat tinggalnya sudah diketahui. Sekarang saat ini mereka melakukan pengejaran dan belum ditetapkan sebagai tersangka, begitu Nila. Baik, Hasbi, kemudian sedikit bisa diinformasikan terkait insiden kebakaran yang terjadi sebelumnya pada gudang penyulingan minyak ilegal ini, apakah ada korban jiwa terkait insiden tersebut? Ya, baik. Untuk peristiwa itu hingga hari ini tidak ada korban jiwa, karena pas saat kejadian itu semua pekerja di penyulingan minyak itu berhamburan, lari, menyelamatkan diri. Dengan melihat kobaran api itu sudah besar, ada gempuran asap yang tebal membumbung tinggi, ya itu saat itu diketahui oleh Polsek Jaluko, sehingga Polsek Jaluko melakukan minta bantuan dari Damkar Kabupaten Muaro Jambi untuk menjinakkan kobaran api tersebut. Hingga kejadian peristiwa itu tidak ada korban jiwa, karena di lokasi itu semua pekerja di sana berhamburan melarikan diri, begitu Nila.
Oke, terima kasih banyak Hasbi Sabirin, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Hasbi. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara, warga RT 5 RW 6 Kelurahan Teladan Kecamatan Tobo Ali, Bangka Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat di dalam rumah pada Rabu sore. Sosok mayat tersebut diketahui merupakan seorang pengantin baru yang ditemukan terbujur kaku di kamar di kediamannya. Korban ditemukan pertama kali oleh sang adik lantaran curiga sang kakak tidak keluar kamar sejak pagi. Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Yuranda, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Yuranda, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Yuranda, silakan dengan laporan Anda bagaimana kronologis penemuan mayat perempuan tersebut. Apakah identitasnya sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Ya, bisa saya sampaikan berdasarkan kronologis pada kejadian tadi malam. Korban ditemukan oleh adiknya perempuan yang bernama Karen di dalam kamar dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pada saat itu adiknya curiga pintu kamar kediamannya itu tertutup sejak pagi. Lantaran curiga kakaknya tidak keluar rumah sejak pagi hari, adiknya tersebut langsung memanggil nama kakaknya untuk membuka pintu kamar tersebut. Namun tidak ada jawaban sehingga adiknya langsung membuka kamar tersebut yang tidak terkunci. Lalu adiknya melihat kakaknya setelah terbaring kaku di dalam kamar tersebut. Begitu Nila. Oke, Yuranda, untuk kondisi dari korban sendiri atau mayat perempuan ini pada saat berhasil ditemukan oleh sang adik, seperti apa kondisinya? Kondisi mayat tersebut terbujur kaku dengan posisi telentang dan sedikit telentang dan keras, begitu, Mila. Sudahkah ada informasi Yuranda sejauh ini terkait siapa yang melakukan aksi pembunuhan ini? Dugaan sementara yang melakukannya suami korban. Lantaran pada saat itu, pada kejadian suami korban tidak ada di tempat, padahal sejak pagi, berdasarkan informasi dari adiknya, sejak pagi kakaknya suami kakaknya tersebut berpamitan ke dia untuk keluar rumah sampai malam hari kemarin kakaknya tidak kunjung pulang. Begitu, Dila. Dari pihak kepolisian atau juga pihak keluarga sendiri menanggapi pembunuhan ini, bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak keluarga, Yuranda? Pihak kepolisian dan pihak keluarga bersepakat untuk membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobo Ali Kabupaten Bangka Selatan untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini hasil otopsinya belum kunjung keluar, lantaran menunggu hal itu keluarga korban masih berharap untuk mengetahui penyebab kematian dari Ella tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian juga masih mencari keberadaan suami korban untuk meminta keterangan agar saat kejadian suaminya berada di mana. Dan terima kasih Yuranda atas laporan Anda. Dan Yuranda, saudara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satreskrim Polres Bangka Selatan langsung mendatangi TKP dan betul adanya ditemukan ada sosok mayat berjenis kelamin perempuan, sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamar, ditemukan oleh keluarganya pada pukul kurang lebih jam 15.00 dan sudah kami datangkan dari Satreskrim unit identifikasi. Saat ini sedang dalam perjalanan ke RSUD untuk dilakukan visum. Untuk penyebab kematian kami belum bisa sampaikan karena menunggu dari hasil visum dokter. Nanti mohon bersabar, segera setelah hasil visum keluar nanti kami sampaikan dari penyebab
kematiannya. Dikarenakan posisi dari suami korban tidak ada di tempat, dan yang bisa saya sampaikan hanya suami istri ini baru atau belum lama menikah. Itu saja. Katanya ada bekas cekikan. Nah, itu nanti dibuktikan oleh visum. Hasil visum nanti, setelah hasil visum baru nanti kita sampaikan semuanya ke rekan-rekan media. Sementara itu aja dulu. Dikabarkan ada sempat cekcokan? Belum ada. Kami belum dapat info ada cekcokan. Namun dari pihak keluarga tidak ada menyampaikan bahwa ada keributan di dalam rumah. Masyarakat Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, saudara, dihebohkan dengan peristiwa 2 orang yang tenggelam di parit kebun inti PTPN di Ngabang, atau lebih tepatnya di Dusun Tenggalong pada Rabu siang. Korban diketahui adalah anak dan juga ayah. Dari informasi yang ada, sang ayah tenggelam setelah berusaha untuk menyelamatkan sang anak saat bermain air. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Pontianak, ada Alfonsius Pardosi yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Alfon. Selamat siang juga Nila. Oke, Alfon, bisa diinformasikan untuk kronologis awal tenggelamnya 2 korban ini dan sekitar pukul berapa tepatnya kejadian tersebut? Baik, jadi hari itu Rabu 20 Oktober, korban atas nama Regi Firmanda, 12 tahun, bersama teman-temannya sedang bermain air dan mandi di genangan air di dekat parit yang sudah menjadi sungai gitu. Genangan air itu akibat hujan deras malam sebelumnya. Ya, jadi lokasinya berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN 13 Ngabang. Mereka bermain air sekitar jam 7 pagi. Namun sekitar jam 11 siang, ayah Regi atas nama Sapriyadi yang bekerja sebagai security di PTPN 13 Ngabang, itu berusaha untuk mencari anaknya karena tidak pulang. Saat Sapriyadi mencari anaknya, Pak RT setempat melihat Sapriyadi seperti kebingungan. Lalu ditanyai oleh Pak RT sedang apa? Dan dijawab Sapriyadi sedang mencari anaknya. Lalu Pak RT menerangkan bahwa memang tadi pagi ada anak-anak yang bermain di sungai di belakang rumahnya. Sambil Pak RT itu menunjukkan lokasinya. Lalu Sapriyadi mencari rekan-rekan Regi, anaknya yang bermain pagi itu. Setelah ditemui anak-anak itu, dikasih tahulah bahwa memang mereka sempat bermain di genangan air itu dan mandi-mandi di sungai. Mengetahui itu, Sapriyadi pun langsung bersama warga sekitar mencoba mencari anaknya dengan menyelam ke sungai tersebut. Namun setelah beberapa menit menyelam, Sapriyadi tidak kunjung muncul dan warga sekitar pun kaget. Lalu berusaha lagi mencari Sapriyadi dan ditemukan kaki Sapriyadi ditarik dari dalam sungai itu. Ternyata Sapriyadi. Tidak lama berselang, sekitar berapa 5 menit gitu, ditemukan lagi kaki satu dan ditarik, ternyata itu adalah Regi, anaknya. Begitu Nila. Oke, Alfon, apakah memang anak dan ayah ini tidak bisa berenang begitu sehingga akhirnya tenggelam atau seperti apa informasinya? Dari keterangan warga sekitar, mereka sebetulnya bisa berenang. Apalagi Sapriyadi ini sering memasang pukat ikan di sekitar situ. Hanya dari penuturan warga bahwa di dalam sungai itu terdapat lubang yang kedalamannya sekitar 3 meter. Yang mana lubang itu juga ditutupi oleh semak-semak rumput. Sehingga kuat dugaan mereka masuk ke dalam lubang itu dan sulit keluar karena banyaknya rumput-rumput di sekitar lubang dan arus pun cukup deras saat itu. Begitu Nila. Pada saat ditemukan, apakah memang sudah dipastikan bahwa keduanya dalam kondisi meninggal dunia, Alfon, atau seperti apa informasinya? Ya, saat ditemukan pertama kali adalah Sapriyadi yang sekitar 5-10 menit di dalam air, ketika ditarik seperti bernyawa, begitu cerita dari warga sekitar, dan dicoba untuk ditekan-tekan dada Sapriyadi, ternyata tidak berhasil. Selanjutnya, oleh warga, keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Landak menggunakan mobil.
dan sesampai di rumah sakit oleh dokter rumah sakit menyatakan mereka sudah meninggal dunia. Untuk diketahui juga, pihak keluarga kemudian membuat surat pernyataan menolak untuk dilakukan otopsi karena kejadian tersebut murni tenggelam. Selanjutnya oleh pihak keluarga, kedua jenazah dibawa dari rumah sakit ke rumah duka untuk disemayamkan dan siang itu juga langsung dikebumikan. Begitu, Mila. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami Alfon juga telah menghimpun wawancara ini dengan Kapolsek Ngabang Kompol Pesta Tampu Bolon. Berikut laporannya untuk Anda. Akhirnya orang tuanya menanyakan masyarakat yang ada di situ, kebetulan Pak RT. Ditanya Pak RT, ada lihat anak saya. Oh tadi mandi di situ, di sungai di belakang rumah saya itu banyak anak-anak. Sehingga diusahakan menyelam. Sewaktu dia menyelam, orang lain sudah banyak melihat dan dia minta tolong orang tuanya yang bernama Sepriadi, umur 42 tahun, agama Islam, alamat emplasmen, pekerjaan security, meminta tolong sama-sama warga biar sama-sama menyelam. Sehingga orang tuanya duluan menyelam. Dalam tempo 15 menit, 20 menit orang tuanya tidak muncul. Sehingga penyelam yang lain berusaha mencari namanya Sapriadi ini. Ditemukanlah kakinya di dalam lubang itu, ditarik, diusahakan untuk dipompa-pompa bagian dadanya. Setelah itu tidak lama kemudian dilakukan pencarian, ditemukan lagi kaki anaknya dengan kepala ke bawah, kaki ke atas, ditarik. Dibawalah kedua mereka ini, korban kedua ini, Regi Pimanda ini sama Sapriadi orang tuanya ini ke rumah sakit umum Ngabang. Orang tuanya ini security, memang setiap harinya kalau air pun apa di situ hujan lebat sudah biasa mandi, tapi pada saat itu mungkin airnya terlalu kencang, terlalu deras, terus ada rumput-rumput yang mungkin susah untuk dilewati anak itu. Untuk sekedar informasinya itu yang kita dapat. Beragam informasi lain masih akan kami hadirkan seusai jeda, Saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update. Kita ke informasi lain, saudara. Tim judo tunanetra Papua menargetkan 5 medali emas dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas di Papua November mendatang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh manajer tim judo tunanetra Papua Ahmad Bahar. Setidaknya target 5 medali tersebut diputuskan setelah melihat kemampuan atlet judo tunanetra Papua. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Aldi. Ya, selamat siang Nila dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua menjelang Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 di Provinsi Papua, khususnya akan dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Jayapura. Kini tim Judo Blind Papua tengah melakukan berbagai persiapan dan targetnya nanti ada 5 medali emas yang nantinya akan ditargetkan untuk para atlet ini akan bertanding begitu. Nila. Ada berapa banyak kemudian total atlet judo tunanetra ini yang akan diterjunkan di Peparnas? Pembagiannya seperti apa, Aldi? Ya, memang Nila dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama manajer tim judo tunanetra Papua, Ahmad Bahar, dirinya mengatakan dari sebanyak 18 atlet yang diturunkan, semua turun di full class, ada 16. Nila. Sejauh ini kesiapan dari tim judo tunanetra Papua sendiri untuk menghadapi Peparnas di Papua sudah sejauh mana, Aldi? Ya, Nila, memang berdasarkan wawancara saya bersama manajer tim judo tunanetra Papua, Ahmad Bahar, dirinya mengungkapkan kesiapan tim judo tunanetra Papua saat ini sudah mencapai tahap pra-kompetisi. Sebelumnya para atlet berlatih di Solo, Jawa Tengah dan melakukan sesi latihan. Saat ini tengah melakukan sesi latihan akhir di Hotel Sahid, Kota Jayapura, Papua. Nila. Aldi, kemudian bisa diinformasikan dalam cabang olahraga judo tunanetra ini, daerah mana yang kemudian menjadi tolak ukurnya? Ya, memang ketika disinggung soal peta kekuatan di Peparnas ke-16 Papua ini, Ahmad selaku manajer menyebutkan Provinsi Jawa Barat masih menjadi salah satu tim terkuat yang diperhitungkan dalam Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 di Provinsi Papua ini, Nila. Sebab menurutnya Jawa Barat lebih dulu siap karena cabur judo tunanetra pertama kali dipertandingkan di Peparnas 2016 lalu. Dan Nila, memang mereka sudah latihan intensif sejak 2014 khusus untuk kontingen Jawa Barat ini. Namun menurut Ahmad selaku manajer tim judo Papua, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan konsistensi timnya untuk terus berlatih. Nila, untuk sementara demikian laporan saya dari Jayapura, Papua. Kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih banyak Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua atas laporannya terkait kesiapan atlet judo tunanetra Papua, saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan manajer tim judo tunanetra Papua, Ahmad Bahar. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau untuk jumlah atlet, ya jumlah atletnya Pak. Jumlah atletnya sekarang ini kita ada 18 orang, 18 atlet, 10 atlet putra dan 8 atlet putri. Dan nanti akan turun di full kelas, nanti dipertandingkan 20 nomor, 16 nomor perseorangan, 2 bergu, yaitu bergu putra dan putri, dan dua lagi kelas bebas putra dan kelas bebas putri. Semua kita ikut, tuan rumah semua ikut. Target medali Pak mungkin kalau ya, insya Allah kita targetkan sampai saat ini kita targetkan 5 medali emas. Kalaupun meleset, kita harapan kita meleset ke atas.
Ini di tim pelatihnya bisa disebutkan? Nah, tim pelatihnya saya sendiri, manajernya Ahmad Bahar, kemudian kepala latihnya Endra Sedewestari, kemudian pelatih fisiknya Ananda Hendri Setiawan, asisten pelatih Iman Seno Aji, kemudian pendamping Hasima Bella Yunida, dan tambah lagi satu Maisur Wasa atas nama Muhammad Ridwan Ashari. Jadi kami ada 6 tim official pelatih dan 18 atlet, jadi totalnya 24 orang. Polresta Manado, saudara, ikut memperingati Maulid Nabi 1443 Hijriah pada tahun ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 3 Mako Polresta Manado pada Kamis 21 Oktober. Semua anggota yang beragama Muslim juga mengikuti hal tersebut. Acara ini dipimpin langsung oleh Wakapolresta Manado AKBP Faisal Wahyudi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait gelaran peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Polresta Manado ini, tersambung bersama saya di sebelah sana wartawan Tribun Manado ada Fistel Mukuan yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Fistel. Selamat siang Fistel, bisa diinformasikan untuk lokasi tepatnya peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan di mana? Silahkan dengan laporan Anda. Fistel, selamat siang. Ya, siang rekan Nila. Oke, Fistel, silahkan dengan laporan Anda, di mana lokasi tepatnya peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan oleh Polresta? Ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dari Polresta Manado dilakukan di lantai Polresta Kota Manado. Dan benar ini perayaan ini diikuti oleh semua anggota yang agama Muslim. Namun meskipun begitu, bagi anggota yang beragama Kristen yang berada di lokasi tetap menghargai ibadah dari rekan-rekan umat Muslim. Karena seperti kita ketahui, di Kota Manado ini, Sulawesi Utara sangat terkenal dengan toleransi antara beragama, jalan dengan baik. Oke, Fistel, kemudian untuk jalannya peringatan Maulid Nabi ini sendiri bisa diinformasikan seperti apa berjalannya kegiatan tersebut? Ya, dalam peringatan ini sambut dibawakan oleh Wakapolres Wahyudi, dan setelah sambutan di Wakapolres dipimpin secara langsung oleh Haji Jafar Al-Katiri. Haji Jafar Al-Katiri merupakan anggota Komisi 1 DPD Republik Indonesia perwakilan dari Utara. Nah, dari sambutan dan ceramah yang disampaikan oleh Wakapolres dan Pak Haji, mereka terus menekankan agar meneladani mana Rasulullah hadir di dunia ini dan memberi contoh-contoh dan teladan. Karena itu baik Wakapolres maupun Pak Haji menyampaikan agar semua anggota, semua umat yang hadir agar meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena aktivitas maupun dilakukan oleh Rasulullah perlu diteladan. Karena itu kedua pembicara ini menyampaikan para anggota yang meneladani apa yang dilakukan Rasulullah. Demikian rekan Nila.
Baik, terima kasih banyak Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado atas laporan Anda terkait perayaan peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Polresta Manado. Selamat bertugas kembali, Fistel. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Penurunan level PPKM di Surabaya akan diikuti dengan pembukaan kembali sejumlah tempat wisata. Rencananya hal ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Untuk diketahui bahwa PPKM di Surabaya sendiri sudah masuk level 1 sejak Selasa 19 Oktober setelah sebelumnya berada di level 3. Dengan adanya penurunan level tersebut, maka akan ada sejumlah relaksasi di sektor wisata. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait PPKM level 1 yang diterapkan di Surabaya bersamaan dengan sejumlah tempat wisata yang sudah mulai dibuka, tersambung bersama saya, wartawan Surya, dan Bobby yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Bobby. Ya, selamat siang, rekan Nila. Oke, Bobby, silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini PPKM di Surabaya sendiri. Ya, rekan Nila dan Tribunus dimanapun berada, kami sampaikan bahwa PPKM Kota Surabaya untuk saat ini telah mengalami penurunan level dari yang sebelumnya berada di level 3 menjadi level 1. Dengan adanya penurunan ini maka ada sejumlah pelonggaran gitu ya, beberapa tempat yang sebelumnya sempat ditutup akan dibuka. Saat ini Pemkot Surabaya tengah menyiapkan beberapa tempat wisata dan taman yang akan segera dibuka dalam waktu dekat. Nila. Untuk penerapan PPKM sudah level 1 yang artinya tempat wisata sudah mulai boleh dibuka. Untuk bentuk relaksasi di sektor pariwisatanya sendiri seperti apa informasinya, Bobby? Ya, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pariwisata Kota Surabaya, saat ini Pemkot sedang menyiapkan sejumlah tempat wisata untuk dibuka dalam waktu dekat. Rencananya ada 3 museum yang akan dibuka, yakni Museum Pelajar, Museum 10 November, dan Museum Kesehatan yang rencananya akan dibuka dalam waktu hitungan hari ke depan. Saat ini Pemkot Surabaya juga telah mengantongi sertifikat CASE yang artinya masing-masing tempat telah lolos asesmen Kementerian Kesehatan. Selain museum yang akan segera dibuka, Pemkot juga tengah menyiapkan sejumlah taman yang selama ini menjadi identitas gitu ya bagi Kota Surabaya juga akan dibuka dalam waktu dekat. Dari 39 taman aktif yang bisa dikunjungi masyarakat ya, pemerintah Kota Surabaya baru akan membuka 8 taman terlebih dahulu yang rencananya akan dibuka mulai Jumat besok. Rencananya ada 8 taman itu tersebar di masing-masing kawasan ya, jadi diharapkan pengunjung tidak perlu berjauh-jauh gitu ya untuk berkunjung ke taman, cukup di sekitar wilayah saja. 8 taman tersebut diantaranya adalah Taman Pelangi, Taman Prestasi, hingga Kebun Raya Mangrove Wonorejo. Inilah. Lalu Bobby, untuk penerapan protokol kesehatannya sendiri setelah sejumlah tempat wisata diputuskan untuk bisa dibuka kembali di tengah pandemi ini seperti apa? Baik, pemerintah Kota Surabaya berpesan kepada masyarakat, sekalipun pariwisata, ekonomi kemudian kembali bergerak, ada sejumlah protokol kesehatan yang tetap harus dijaga oleh masyarakat, termasuk para pengunjung di masing-masing tempat wisata. Di antaranya adalah tetap penerapan 3M yang dilakukan sejak gerbang begitu ya. Kemudian kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang harus dilengkapi oleh masing-masing pengelola, dan nantinya pengunjung juga wajib untuk scan barcode di masing-masing tempat wisata. Selain itu masyarakat bagi anak kecil yang kemudian ingin berkunjung ke tempat wisata juga wajib dikunjungi, wajib didampingi oleh orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Selain itu, masing-masing tempat wisata juga diwajibkan untuk membatasi jumlah pengunjung yang maksimal hanya 25% dari total kapasitas. Inilah. Artinya meskipun sudah dibuka tempat wisatanya, namun penerapan protokol kesehatannya juga masih diberlakukan dengan ketat ya. Bobby, terima kasih sekali lagi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Bobby telah menghimpun wawancara dengan Kepala Disbudpar Surabaya, Antik Sugiharti. Berikut laporannya untuk Anda. Nah, ini insya Allah yang di museum kita, destinasi wisata kita THT Kenjeran dan Kalimas, ini sudah siap. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa persiapan untuk buka. Berapa spot Bu yang sudah lolos ya sini? Semua museum kita sudah kita museum yang sudah kita ajukan ada 3 yang kebetulan semuanya sudah lolos. Mana sih Bu? Mana aja museumnya Bu? Museum 10 November,
kemudian museum pendidikan, dan museum olahraga. Karena ada persyaratan teknis yang harus terpenuhi, jadi 3 museum ini yang memenuhi syarat. Kemudian THP Kenjeran dan Kalimas. Kalau yang lainnya untuk yang menyusul mungkin ada nggak sih? Ya, kita akan proses persiapan untuk pemenuhan administrasi. Berapa sih Bu total wisata di Surabaya mungkin yang ada di yang banyak kan itu justru kayak taman-taman, kemudian hutan kota yang kemudian tadi yang dikelola oleh swasta maupun yang dikelola oleh pihak-pihak lain. Nah ini kami komunikasikan, kami memberikan dukungan untuk mereka bisa persiapan untuk Pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Kendari dihadiri ratusan kader IMM se-Indonesia, Saudara. Pada Muktamar IMM Kendari kali ini berlangsung di Hotel Claro Kendari yang berlokasi di Jalan Edi Sabara nomor 89, Kelurahan Lahundape, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis hari ini. Muktamar Kendari ini walaupun dihadiri oleh ratusan anggota, namun pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News Ultra, ada Amelda Devi Indriani yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Amelda. Halo Nila. Amelda, untuk suasana pelaksanaan Muktamar IMM Kendari ini sendiri, seperti apa situasinya berdasarkan pantauan Anda? Ya, baik Firda. Untuk pelaksanaan pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-19 ini berlangsung itu sejak tadi pagi 9.30 pembukaannya dimulai. Berdasarkan pantauan kami itu berlangsung dengan tertib, dengan hikmat, karena di samping ada pengamanan, protokol kesehatan juga tetap diterapkan oleh panitia maupun peserta yang hadir. Untuk diketahui, peserta yang hadir untuk kegiatan Muktamar ini ada sebanyak 450 orang dari 34 provinsi. Tetapi untuk kegiatan pembukaan ini yang menghadiri di ruang Finisi Room Hotel Claro dibatasi sekiranya 100 orang. Kemudian Firda, terkait tadi pengamanan, ada dari pihak Kokam, Tapak Suci, dan tentunya pihak kepolisian yang turut membersamai keberlangsungan pembukaan Muktamar ini. Kemudian suasananya tadi itu tertib. Oke, untuk agenda dari Muktamar IMM di Kendari sambutan hingga penutupan. Oke. Iya Nila. Mulai dari pembukaan tadi hingga selesai itu berlangsung dengan lancar seperti itu Nila. Ada berapa kemudian agenda Muktamar IMM di Kendari ini, Amelda, berdasarkan pantauan Anda? Iya, agenda yang akan berlangsung selama pelaksanaan Muktamar yang kami ketahui dari panitia itu akan berlangsung selama 3 hari Nila, mulai hari ini hingga tanggal 23 puncaknya. Seperti yang telah berlangsung tadi pembukaan hingga pukul 1 siang tadi, dan pembukaan itu kegiatan Muktamar ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara online, Nila. Kemudian dihadiri pula Bapak Gubernur dan beberapa pejabat daerah lainnya yang langsung hadir di lokasi. Dan agenda berikutnya yang kami peroleh dari panitia ada seminar umum yang akan dibawakan oleh Kapolri. Sebelumnya dijadwalkan hari ini, namun karena adanya keterbatasan atau kendala, maka dijadwalkan ulang, direncanakan seminar itu akan dilaksanakan besok. Dan di hari terakhir adalah puncak pemilihan Ketua Umum IMM. Seperti inilah. Terkait pemilihan calon Ketua Umum di IMM Muktamar ke-19 di Kendari ini, ada berapa banyak calonnya, Amelda? Iya Nila. Jadi untuk
Muktamar IMM kali ini itu ada 3 calon. Yang pertama itu ada ABD Musawir Yahya. Beliau ini kelahiran Ujung Panggang 20 Maret 1992. Kemudian calon yang kedua adalah M. Huda Prayoga, kelahiran Lamongan pada 30 April 1993. Dan juga yang terakhir adalah Rian Betra Delza, kelahiran Padang 30 Maret 1993. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Amelda Devintriani, wartawan Tribun News Sultra atas laporan Anda terkait pelaksanaan Muktamar IMM ke-19 di Kendari. Selamat bertugas kembali, Amelda. Kami akan kembali seusai jeda dengan informasi lainnya, Saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan Bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update siang ini, Saudara.
Pria asal Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan budidaya lebah madu. Ia memulai bisnisnya sejak tahun 2017 dan kini sudah mempunyai puluhan kotak lebah madu. Ide budidaya tersebut muncul bermula dari saat dirinya yang dihinggapi lebah madu dan sering datang ke pekarangan rumahnya. Budidaya lebah madu yang digeluti ini juga bahkan belajar secara otodidak saudara melalui YouTube. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya budidaya lebah di tengah pandemi yang bisa meraup jutaan rupiah ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam ada Alfandi Simomora yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Alfandi. Halo, selamat siang Alfandi. Halo rekan Nila. Baik, saya akan informasikan. Baik, Alfandi, silakan dengan laporan Anda. Siapa sosok yang bisa membudidayakan lebah madu ini dan berawal dari mana ide awalnya? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Nila. Awalnya pria bernama Mutarom warga Kawal Kecamatan Gunung Kijang ini awalnya idenya muncul untuk membudidayakan lebah madu ini pertama kali ketika dia dihinggapi oleh oleh lebah yang sering datang ke pekarangan rumahnya, sehingga dirinya berinisiatif untuk membudidayakannya dengan cara menangkap madu dan membuat kotak-kotak untuk pembudidayaan lebah madu. Alfandi, kemudian sejak kapan yang bersangkutan ini bisa membudidaya lebah madu dan bagaimana belajarnya? Apakah memang latar belakangnya sudah budidaya atau seperti apa informasinya? Baik, rekan Nila, awalnya dia di tahun 2017 dia mulai membudidayakan lebah madu. Awalnya hanya 1 dan 2 kotak saja. Namun dia kembali mulai belajar dan bekerja keras dengan membuat kotak-kotak lain dengan cara belajar menggunakan YouTube. Di sanalah dia mulai ilmunya untuk membudidayakan lebah madu. Kemudian dia bergabung dengan komunitas lebah madu sehingga ilmu yang diketahuinya dapat lebih lagi untuk mengembangkan lebah madunya hingga kini. Sampai saat ini sudah ada berapa banyak lebah madu yang dibudidayakan dan sudah berapa kotak informasinya, Alfandi? Baik, rekan Nila, untuk sampai saat ini itu ada 2 jenis lebah madu yang dibudidayakan oleh pria asal Kawal ini, yaitu lebah madu jenis Apis cerana dan kelulut. Untuk Apis cerana itu ada sekitar 40 kotak, sementara untuk kelulut itu ada sekitar 50 kotak. Dari budidaya ini, Alfandi, penghasilan dari budidaya lebah madu ini sudah berapa banyak dan kebanyakan hasil dari budidaya ini dipasarkan kemana saja? Siap. Untuk hasil dari budidaya sekitar 40 kotak Apis cerana dan 50 kotak lebah madu jenis kelulut ini itu sekitar puluhan juta, yakni untuk tahun saat ini di bulan 2 sampai bulan 6 di musim kemarau itu dirinya mendapatkan penghasilan sekitar 20 jutaan. Dan ini dipasarkan masih sekitar Provinsi Kepri, khususnya di wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Masih dipasarkan di lokal. Oke, terima kasih banyak Alfandi atas laporannya. Telah terhimpun juga wawancara saudara dengan pemilik budidaya lebah madu Mutarom. Berikut laporannya untuk Anda. Tapi itu biasanya kalau kita penjualan madu sarang itu biasanya di bulan kemarau. Bulan 1 biasanya lah ya, di tahun di Kepri ini biasanya bulan 1 sampai bulan 6 biasanya. Nah, juga tidak saya di sini tidak budidaya untuk lebah Apis cerana ini aja, juga ada seperti kelulut. Nah, juga saya mengambil lebah yang ada di hutan, Apis dorsata. Kalau orang kampung bilang gung ya. Nah, itu juga saya ambil. Per botolnya berapa Bang kita hargai Bang? Kalau untuk lebah jenis Apis cerana ini kan harga kalau saya per botol sirup ABC itu ukuran 525 ml itu dengan harga 300.000 untuk harga jualnya. Kalau untuk madu, tapi kenapa saya bikin harga segitu? Karena memang madu ini sulit
kita itu resiko sendiri, seperti ya disengat, namanya kita bermain dengan lebah sengat pasti disengat. Tapi kalau saya pribadi namanya sengatan itu udah biasa, karena sengatan itu juga obat terapi. Nah, jadi kalau untuk kelulut juga ada, tapi harga kelulut saya nggak setinggi harga ini. Kelulut saya kalau ukuran 525 mili cuma 200.000. Juga kalau apis dorsata, gung, lebah hutan yang saya dapat itu juga harganya 200.000 per botol. Yang paling tinggi cuma apis serena ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Kesenian Lampung atau DKL memamerkan karya-karya lukis dari para perupa Lampung. Pameran ini mulai berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 Oktober di Gelajang Sumpah Pemuda PKOR Kota Bandar Lampung. Pameran tersebut mengangkat tema Suka-suka seru silaturahmi seniman atau 5S. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung. Ada Vincentius Sonoperer di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang rekan Mila. Toma, lukisan apa saja yang ditampilkan dalam pameran dari pantauan Anda di lapangan? Silahkan. Iya, lukisan yang dipamerkan merupakan hasil karya putra-putra daerah di Lampung, khususnya para seniman yang tercakup dari setiap kabupaten kota, di mana ini merupakan hasil ekspresi diri mereka. Setelah sekian lama memang pameran seni rupa ditiadakan akibat dari upaya penanganan pandemi COVID. Jadi selain untuk memamerkan kembali kreativitas mereka, ini juga sebagai sarana silaturahmi antar seniman perupa di sana. Sejauh yang Anda pantau di lapangan, antusiasme pengunjung untuk melihat lukisan-lukisan di sana seperti apa, Soma? Iya, di hari pertama pembukaan pameran, di mana itu akan selesai 10 hari dari hari awal, nampak sudah ramai sekali pendatang yang ingin menikmati hasil seni rupa tersebut. Ada pun yang bisa kita informasikan juga bahwa setiap seni yang dipajangkan bisa dimiliki oleh para pengunjung dengan membayar nominal-nominal yang telah disepakati bersama sang pengkaryanya. Oke, selain pameran karya para perupa Lampung ini, apakah memang dalam pertunjukan atau pameran tersebut ada juga pameran-pameran lainnya? Iya, memang ada juga hasil seni rupa yang dipajangkan di sana, yakni dalam cakupan seniman se-Sumatera. Jadi secara umum terdapat hampir 100 seni rupa yang dipamerkan, yakni 50 dari putra daerah di Lampung dan 40 hasil pelukis se-Sumatera. Baik, terima kasih banyak Vincentius Sonoperer, wartawan Tribun Lampung, atas laporan Anda terkait pameran Karya di Lampung, Saudara. Selamat bertugas kembali, Soma. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Jagat media sosial dibuat heboh ya dengan seorang anak asal Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel, yang memiliki nama cukup unik, yakni ABCDEF GHIJK Zuzo. Keunikan itu diketahui setelah sang bocah mengikuti vaksinasi di klinik Polres Muara Enim, Sumatera Selatan. Ayah kandung dari bocah tersebut juga membenarkan bahwa nama anaknya juga cukup unik, yakni ABCDEF GHIJK Zuzo. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Sinta, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Sinta, selamat siang. Selamat siang, Mila. Oke, Sinta, terkait uniknya nama seorang bocah ini, apa dasar sebenarnya dari orang tua memberi nama yang cukup unik pada anaknya? Baik, memang nama dari bocah kelas 1 SMP Negeri 1 Kabupaten Muara Enim itu memang terbilang unik ya. Ini memang terdiri dari ejaan abjad yang disusun memang sesuai dengan huruf A sampai K gitu. Jadi memang setelah kami konfirmasi kepada orang tuanya bahwa memang ayahnya sendiri mengatakan bahwa nama itu diambil berdasarkan dari harapan dari ayahnya yang memang tidak bisa tercapai seperti itu. Karena memang ayahnya sendiri
sendiri itu sangat menyukai dunia sastra, namun memang karena ada satu dan lain hal, sehingga ayahnya sendiri hanya bisa menamatkan sekolah sampai bangku SMA, sehingga dan tidak bisa mewujudkan cita-citanya untuk menekuni dunia sastra, sehingga memang ketika itu dia berniat bahwa ketika sudah punya anak, ingin namanya itu diberikan nama huruf abjad supaya punya harapan untuk menguasai banyak bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga berbagai macam bahasa. Seperti itu, Nila. Oke, nama panggilan dari nama lengkapnya kan dari abjad A sampai K, Zuzu begitu ya, Sinta. Siapa? Dipanggil siapa bocah SMP ini di kehidupan sehari-harinya? Dia punya dua panggilan nama. Yang pertama itu ada namanya itu Adef, biasa dipanggil Adef, atau Adeps. Jadi ejaannya itu A, D, E, F, dan Z. Gitu. Atau Adef saja, Z-nya tidak dipakai. Seperti itu, Nila. Di reaksi orang-orang sekitar dan juga sang bocah sendiri ya setelah viral juga dan memiliki nama yang cukup unik. Seperti apa informasinya, Sinta? Baik, tentunya reaksi dari orang-orang di sekitar juga memang tertarik dengan nama itu. Bahkan dari pihak keluarga sendiri itu juga bertanya-tanya mengapa namanya bisa seperti itu diberikan oleh orang tua, dan memang dari pihak tetangga pun seperti itu. Bahkan banyak guru-guru berdasarkan dari cerita dari ayahnya sendiri, guru dari anak tersebut juga memang memanggilnya itu unik gitu. Jadi memang dipanggil, terkadang dipanggil abjad dan lain sebagainya karena memang keunikan namanya. Seperti itu, Nila. Namun di tengah kondisi uniknya nama dari bocah tersebut, apakah memang orang tuanya juga mengalami sejumlah kendala mungkin, Sinta, misalnya untuk mengurus administrasi karena keunikan nama anaknya ini? Baik, memang dalam perjalanannya memang sejumlah kesulitan memang sempat dihadapi oleh orang tua gitu. Dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan Zulfahmi yang merupakan ayah dari Adef, itu beliau sendiri di tahun 2009 itu sempat mengalami kesulitan waktu hendak membuat kartu keluarga di Disduk Capil setempat, seperti itu, Nila. Jadi dari salah seorang pihak petugas di sana tidak percaya bahwa itu namanya, sehingga sempat terjadi sedikit cekcok, keributan sedikit, bahkan petugas tersebut sempat meminta ayah dari Adef sendiri untuk pulang ke rumah dan membawa surat keterangan entah itu dari dukun ataupun dokter yang membantu Adef sendiri ketika lahir, seperti itu, untuk meyakinkan bahwa memang itu nama dari bocah tersebut. Begitu, Nila. Banyak yang kemudian tidak percaya ya, Sinta ya, dengan keunikan nama dan mengurutkan abjad ini. Oke, terima kasih banyak Sinta atas sabaran Anda. Tapi saudara, sebelumnya Sinta tadi juga telah melakukan wawancara dengan ayah dari bocah dengan nama unik ini. Berikut liputannya untuk Anda. Adalah 5 tahun sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir. Sebelum nikah. Kita sudah menyiapkan nama gitu ya. Iya. Terus selanjutnya dampaknya misalkan pengurusan surat-surat atau ada kesulitan nggak? Sering. Seperti apa? Dianggap apa main-main. Gitu ya. Dianggap main-main ya. Terus kalau dengan pihak keluarga deh yang mana? Apa mereka nanggapinya? Ini seperti main-main juga atau apa? Dulu bapak mertua pernah ada keluhan di nama itu, tapi yang namanya aku yang punya ini kan punya anak, hak mutlak aku, namanya anak tuh nerima wae dia. Tapi nerima gak ya? Untuk di sekolah dia dewek kayak mana kak? Di sekolah tentang apa nih misalnya? Tentang nama dia gak? Terkait nama dia. Pergaulan dia atau sikap kawan-kawan di sekolah. Di waktu dia sekolah dasar itu agak minder lah dia punya nama itu. Di orang-orang kawannya. Ada yang manggil ABC, abjad, macam-macam lah. Tapi aku support terus bahwa nama kamu ini bakal bangga kalau SMP atau SMA. Kaget. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network.
Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Danila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.